Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Sejak awal peradaban, manusia tuh selalu menciptakan senjata ya. Bukan cuma untuk bertahan hidup doang, tapi untuk mendominasi dan juga menghancurkan. Dan seiring berjalannya waktu, perang selalu berkembang jadi semakin canggih dan bersama dengan itu, senjata manusia juga semakin besar, semakin kuat dan juga semakin mematikan. Makanya di setiap periode sejarah ada senjata barat yang bikin dunia berubah selamanya. Penasaran ada apa aja? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Zaman batu. Kalau kalian ngira senjata zaman batu itu cuma sekedar batu yang dilempar asal-asalan doang, kalian tuh salah besar ya. Soalnya meskipun waktu itu belum ada teknologi secanggih zaman sekarang, justru mereka punya teknologi yang jujur aja ngeri banget sih. Kita coba bahas satu-satu ya. Senjata paling sederhana yang mungkin kalian gak pernah nyangka sebelumnya, ada yang bisa tebak gak apa? Batu dan juga ketapel. Senjata ini dipakai sejak zaman Paleolitikum awal atau ratusan ribu tahun lalu, di mana memang kelihatan kayak receh banget kan? Tapi jangan salah, bentuk ketapelnya tuh bukan ketapel kayak yang kalian tahu ya, tapi mereka tuh cuma pakai tali doang dong temen-temen. Namun kalau yang melempar manusia purba, di mana badan mereka tuh sangat berotot dan juga terlatih, batu pun bisa memecahkan tengkorak loh. Lagi pula, ini adalah senjata massal paling murah yang ada di dunia purba. Terus naik level nih ke tombak. Tombak di sini bukan sekedar tombak runcing aja. Di zaman batu, tombak itu dipakainya dengan dua cara. Pertama, untuk ditusuk dari jarak dekat, atau yang kedua, dilempar dari jarak yang jauh. Nah, mengejutkannya lagi, beberapa tombak kayu tertua di Jerman berumur 300.000 tahun yang bahkan lebih tua dari Homo sapiens modern loh. Jadi bisa dibilang manusia-manusia purba awal-awal udah menemukan teknologi tombak yang dipakai untuk berperang atau memburu makanan mereka. Lalu berikutnya kita masuk ke zaman yang bikin ilmuwan tuh pada kagum, yaitu atol. Atol ini dipakai sekitar 17.000 tahun lalu, jauh sebelum busur panah tuh populer ya. Untuk cara pakainya sebenarnya mirip sih seperti pitcher baseball, karena tongkatnya tuh berfungsi sebagai pengungkit yang memanjangkan lengan manusia secara artifisial. Hasilnya, waktu tombak itu melesat, kecepatannya bisa sampai 100 km per jam loh, dan itu cukup untuk menembus kulit memot ya teman-teman. Nah, selain dipakai sebagai alat berburu, banyak atol yang berhasil ditemuin pun dengan ukiran cantik. Itu artinya, ini tuh bukan cuma alat berburu, tapi juga simbol status dan seni. Dan sekarang kita masuk ke senjata paling sadis. Ya, apalagi dong kalau bukan pisau obsidian. Dari namanya aja udah serem banget kan? Nah, buat kalian yang belum tahu, obsidian itu adalah kaca vulkanik alami yang bilangnya tuh super duper tajam. Bahkan banyak yang bilang kalau pisau ini tuh lebih tajam daripada pisau beda modern loh. Lalu, tahu nggak kenapa senjata ini tuh dianggap mematikan? Kalau pisaunya dipakai untuk perang, lukanya tuh bakalan acak dan bikin langsung robek. Jadi pendarahannya tuh bakalan susah ya untuk diberhentiin. Atau secara nggak langsung, siapapun yang kena tebas pisau satu ini, bisa dipastikan dia tuh bakal meninggal secara perlahan dan sangat tersiksa sampai hembusan nafas terakhirnya. Nah, yang uniknya di Mesoamerika, obsidian itu dipasang di senjata bernama Machahutil, yaitu sebuah pedang kayu dengan deretan bilah kaca. Fungsinya bukan untuk membunuh cepat ya, tapi justru melumpuhkan dan juga mencabik-cabik secara perlahan. Jadi walaupun banyak orang bilang di zaman batu itu manusia nggak sepinter sekarang, tapi di zaman itulah manusia belajar satu hal penting. Dengan fisika sederhana, alam dan juga kreativitas, manusia bisa jadi predator paling berbahaya di bumi juga loh. Zaman perunggu. Di zaman batu, mungkin manusia masih ngandelin otot sebagai senjatanya ya. Tapi masuk ke zaman perunggu, levelnya sih udah beda. Ini tuh era dimana teknologi dan juga teror psikologis jadi kunci kemenangan. Senjata pertama yang paling game changer adalah kereta perang ataupun chariot. Jadi kalau kalian hidup di zaman itu dan melihat ada debu di kejauhan, itu bukan badai ya, tapi kereta perang. Kereta ini tuh ringan dimana biasanya dikendarakan sama dua orang. Ada satu orang yang nyetir kereta kudanya dan satunya lagi sebagai pemanah ataupun pelempar lembing. Masalahnya di zaman itu akurasi dari senjata kan masih nggak bagus-bagus banget ya. Jadi buat bisa numbangin pengendara kereta kuda ini susahnya tuh bukan main. Lalu masuk ke senjata kedua adalah khopesh. Pedang Mesir ini bentuknya unik ya, dimana melengkung seperti pisau sabit yang dipakai petani. Dan disitulah keunggulannya guys.
Dengan bentuknya yang melengkung, Khopesh nggak cuma bisa memotong aja. Jadi dia tuh bisa dipakai untuk menarik perisai musuh, nebas tangan siapapun, dan kalau udah jatuh, barulah dihabisin. Karena itulah banyak raja-raja Mesir sering digambarkan memegang senjata ini. Kemudian yang ketiga ada burus komposit. Ini bukan busur kayu biasa, tapi snipernya zaman dulu ya. Dibuat dari campuran kayu, tanduk, dan juga otot hewan, busur ini tuh ukurannya kecil tapi powernya ngeri banget. Anak panahnya bisa melesat lebih jauh dan juga lebih cepat, yang bakalan lebih mudah untuk menembus sirah perunggu. Dan kalian tahu yang lebih seremnya lagi nggak? Busur ini tuh cocok banget ya dipakai sama pasukan berkuda, soalnya kecepatan busurnya lebih kencang daripada busur biasa yang otomatis akurasinya jadi lebih mantap. Makanya selama ribuan tahun setelahnya, busur komposit jadi senjata jarak jauh paling mematikan sampai akhirnya senjata api muncul. Dan yang terakhir ada Trisula, yang mungkin sering kalian lihat dipakai sama Poseidon ya. Secara teknis, sebenarnya senjata tombak bercabang 3 ini awalnya dibuat untuk menangkap ikan. Tapi waktu perang terjadi, ternyata senjata ini tuh efektif banget. Sekalinya nancep, 3 mata tombaknya bakalan ngunci daging dan juga susah banget dicabut tanpa bikin luka semakin parah. Saking ikoniknya, senjata ini tuh naik kasta jadi simbol kekuasaan dewa-dewa top seperti Poseidon, Neptunus, sampai Shiva. Intinya, zaman perunggu ini adalah titik balik sejarah manusia. Perang bukan lagi soal siapa yang paling kuat badannya, tapi siapa yang punya teknologi paling canggih. Abad Pertengahan. Kalau zaman perunggu tadi banyak senjata yang udah mulai pakai teknologi, di abad pertengahan adalah era kehancuran skala besar. Karena benteng dan juga armor makin tebal, manusia muter otak untuk menciptakan senjata pemusnah massal. Kita mulai dari laut ya, di mana ada Greek Fire. Oke, bayangin kalian tuh lagi di kapal perang, terus dari kejauhan ada kapal yang menyemprotkan api ke arah kita, dan ini tuh bukan api biasa. Api yang dihasilkan dari Greek Fire tuh benar-benar nggak bisa dipadamin sama air, bahkan dia tuh makin menyala kalau kena sama air loh. Jadi kalau udah kena ke manusia, dia bakalan terbakar hidup-hidup tanpa bisa dipadamkan. Tapi kan bisa lompat aja ke air. Yeay, udah aku bilang kan tadi, air itu justru bikin apinya makin nyala. Beruntungnya, resep kimia api ini tuh hilang di telan sejarah dan masih menjadi misteri sampai sekarang. Lalu kita masuk ya ke senjata untuk daratan. Di abad pertengahan, pedang mulai nggak laku nih karena musuh pakai full plate armor. Solusinya apa? Warhammer ini ya teman-teman. Ini adalah senjata sadis di mana tugasnya bukan nusuk kayak pedang, tapi menghantam baju besi dan juga helm supaya musuh tuh pada kapok. Dengan senjata ini, baju besi mungkin tetap kelihatan utuh, tapi daya pukul yang dihasilkan, wah udah pasti bikin musuhnya tuh geger otak atau ya organ dalamnya pada rusak lah. Nah, sejak adanya alat ini, semua orang mulai pada belajar kalau kita tuh nggak perlu nembus armor, tapi cukup menghancurkan organ yang ada di dalamnya. Di zaman ini pun juga, tembok pertahanan mulai dibangun yang ukurannya tuh tinggi-tinggi banget, serta udah pasti super kokoh kan? Makanya, mereka coba bikin alat sederhana efektif yang bernama Siege Hook. Fungsinya simple sih kalau bisa aku bilang. Ya ini dibuat untuk menarik struktur bebatuan yang dianggap lemah. Ya, mungkin nggak mematikan banget lah ya, tapi alat ini jadi sangat berguna untuk ngerobohin pertahanan lawan. Kalau nggak ada alat ini, ya bisa-bisa semuanya tuh mati konyol karena nggak bisa menembus tembok pertahanan musuh, guys. Nah, kalau mau versi yang lebih ekstrimnya, ada juga ini, namanya Trebuchet. Ini adalah mesin pelontar raksasa yang bisa melempar batu seberat 90 kg dengan jarak jauh hampir 3 lapangan sepak bola. Selain bebatuan besar untuk hancurin tembok, para pasukan juga bisa melempar bangkai, mayat, dan juga kotoran dengan tujuan bikin musuh pada kena penyakit yang mematikan. Tapi kalau ditanya senjata favorit aku, udah pasti balista ataupun crossbow versi neraka ini sih. Sekarang kalian coba bayangin crossbow deh. Tapi ukurannya tuh dibuat raksasa dan dipasang di benteng ataupun kapal perang, lalu juga anak panahnya pun bentuknya tombak raksasa. Fungsi utamanya sih untuk ngancurin kapal. Tapi kalian kebayang nggak kalau kena ke manusia tuh jadinya kayak apa? Ya lambung kapal aja bisa pecah. Ke manusia mah bisa jadi alat pembunuh instan dong. Dan terakhir ada Fire Lance. Ini adalah senjata yang jadi awal dari era senjata api. Senjata ini diciptakan di Cina sekitar 950 Masehi ya teman-teman. Bentuknya tuh kayak tombak, tapi dia dilengkapi dengan tabung mesu di ujungnya yang jika sekali dipicu, bakal menyemburkan api serta serpihan proyektilnya juga. Ini bukan senjata api modern, tapi ini cikal bakalnya. Dan karena senjata ini juga lah yang menjadi tanda kalau perang manusia memasuki sebuah era baru. Perang Dunia I.
Lupain ya soal benteng tinggi ataupun adu pedang. Tapi selamat datang di pabrik pembantaian massal alias Perang Dunia ke-1. Di era ini, senjata yang jadi MVP sekaligus mimpi buruk adalah Maxim Gun. Ini adalah senapan otomatis penuh pertama di dunia yang bisa muntahin sampai 600 peluru per menit. Bayangin, 10 peluru tiap detiknya dong. Gara-gara senjata ini, taktik maju tak gentar jadi aksi bunuh diri konyol ya. Satu-satunya kelemahannya cuma overheat, tapi itu pun diakali pakai pendingin air, sehingga mereka bisa nembak non-stop kayak pakai cheat infinite ammo. Gara-gara senjata ini juga, tentara terpaksa gali parit yang bikin perang jadi statis dan juga depresi banget. Tapi kalau Maxim Gun itu sadis secara fisik, ada yang lebih ngancurin mental nih, yaitu gas beracun. Ini tuh definisi silent killer yang sebenarnya deh. Gak ada suara ledakan, kadang gak kelihatan. Tahu-taunya paru-paru kamu tuh kebakar, lalu kulit tuh melepuh atau buta permanen. Gas ini disebar lewat angin ataupun artileri, di mana seringnya pas malam ataupun subuh ya. Dan yang paling kejam, banyak korban gak mati langsung, tapi mereka hidup dengan paru-paru rusak seumur hidupnya. Perang Dunia II. Kalau Perang Dunia I itu orang-orang berlomba bikin mesin pembantai manusia, Perang Dunia II tuh jauh lebih mengerikan lagi guys. Sekarang senjata udah bukan lagi ngeluarin peluru banyak ya, tapi justru memanfaatkan ketakutan untuk dijadikan strategi. Jadi bukan cuma untuk membunuh, tapi dipakainya untuk mematahkan mental musuh sebelum mereka sempat melawan. Makanya terciptalah senjata Katyusha, peluncur roket Uni Soviet yang dapat julukan ngeri dari Jerman, yaitu Stalin's Organ. Bukan karena bentuknya, tapi karena suara dari senjatanya terdengar seperti lolongan besi yang menjerit dan juga mengerikan. Jadi buat yang belum tahu Katyusha, itu tuh peluncur roket multilaras yang dipasang di atas sebuah truk dan bakal ditembakin serentak. Nah, meski akurasinya tuh jelek, tapi ledakannya bisa ngeratain satu area luas dalam sekejap. Efeknya apa? Musuh cuma bisa tiara pasrah sambil gemeteran dengan suara kematian yang mendekat ini ya. Nah, kalau Katyusha menakutkan karena suara, maka senjata berikutnya ini justru ngeri karena tidak ada suara sama sekali. V2 roket namanya guys. Sebuah rudal balistik jarak jauh pertama di dunia yang bisa terbang sampai keluar angkasa dulu sebelum jatuh menghantam target dengan kecepatan supersonik. Artinya apa? Korban gak bakal dengar apa-apa. Dan seringkali itulah suara terakhir yang orang-orang dengar sebelum akhirnya hilang dari bumi. Kemudian jangan lupain juga ya ada flamethrower, penyembur api yang dibawa di punggung yang fungsi utamanya untuk bersihin bunker musuh. Dan yang aku maksud membersihkan di sini bukan metafora ya, tapi apinya tuh benar-benar disemprotkan ke ruang tertutup yang bikin oksigen di dalam habis dan juga panasnya pun ekstrim. Ya kalau udah ketemu sama senjata ini, orang-orang di dalam bunker nggak akan bisa kabur deh. Flamethrower pokoknya adalah senjata yang memaksa musuh untuk memilih antara mati terbakar atau keluar dan juga ditembak. Dan banyak tentara ngaku juga kalau mereka lebih takut flamethrower daripada senjata apapun di medan perang. Dimana akhirnya kita sampai ke senjata yang mengubah sejarah manusia selamanya, yaitu bom atom. Cuma dengan satu bom aja, satu kota bisa langsung menghilang dan puluhan ribu orang mati seketika. Gak berhenti sampai di situ doang ya, radiasi yang terjadi setelah ledakan juga sangatlah kacau. Kita semua pasti tahu kan tragedi Hiroshima dan juga Nagasaki? Sampai sekarang trauma yang dialami masih terasa sama orang-orang di seluruh dunia loh. Kenapa? Karena korbannya gak cuma tentara yang ikut perang, tapi warga sipil pun ikutan. Dan sejak hari itu juga lah, perang gak lagi soal siapa yang lebih kuat, tapi tentang siapa yang berani menekan tombol. Saat ini, sekarang kita hidup di era yang mana perang bahkan gak perlu dimulai untuk bisa menghancurkan dunia ya. Karena cukup dengan satu keputusan, satu perintah, atau satu peluncuran, semuanya itu bisa hilang dalam sekejap. Kalau tadi perang dunia ada bom atom, di era sekarang ada yang jauh lebih mengerikan lagi guys. Namanya adalah ICBM RS-28 Sarmat atau biasa disebut senjata kiamat. Kalau semua senjata sebelumnya itu menakutkan, senjata satu ini sih beda level. RS-28 Sarmat adalah senjata jarak jauh yang bisa ditembakkan antar benua. Jadi cuma perlu satu peluncuran doang dan akan membuat target yang ada di belahan bumi lain langsung binasa. Dan ini bukan nuklir biasa ya, tapi rudal pembawa kiamat yang bisa bawa 10-15 ledak nuklir sekaligus.
Canggihnya, tiap hulu ledak itu bisa misah dan juga nyerang kota yang beda-beda secara independen. Tapi kan sekarang setiap negara punya pertahanan udara. Ya sayangnya pertahanan udara yang ada sekarang gak akan bisa menghentikannya sama sekali karena kecepatannya tuh hipersonik. Pokoknya begitu diluncurkan gak ada sirine ataupun tempat persembunyian yang aman. Karena dalam beberapa menit kemudian peta dunia akan langsung berubah. Inilah senjata yang gak dirancang untuk menang perang, tapi untuk mengakhiri segalanya. Nah, sekarang kita nggak bahas nuklir ya, tapi senjata yang sama kejamnya tapi lebih sunyi. Bom termobarik atau lebih dikenal dengan julukan vacuum bomb. Cara kerjanya sih licik banget. Bom ini nyebarin awan bahan bakar dulu ke udara, baru diledakin. Efeknya, dia bakal menyedot oksigen di sekitarnya secara ekstrim untuk proses pembakaran. Kalau kamu ngumpet di bunker, goa, ataupun ruang tertutup, ya kalian mungkin nggak kena apinya sih. Tapi organ dalam, terutama paru-paru kalian bisa pecah seketika gara-gara perubahan tekanan udara yang drastis. Jujur kalau dibayangin ngeri banget sih. Tapi dari semua yang udah disebutin, buat aku yang paling futuristic tapi nyata itu adalah AI Drone Swarm. Bayangin ribuan drone kecil terbang barengan kayak kawanan lebah yang dikendalikan sama artificial intelligence. Ditembak jatuh satu, percuma. Ribuan lainnya tetap maju nyerang. Karena mereka robot, mereka nggak punya ya rasa takut, nggak punya moral, dan juga nggak kenal ampun. Intinya, pola sejarah kita tuh jelas banget. Manusia selalu bikin senjata yang lebih cepat, lebih pintar, dan juga lebih kejam. Sekarang pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling waras untuk nggak mencet tombol kiamat? Menurut kalian, dari ketiga tadi, mana sih yang paling bikin merinding? Atau jangan-jangan ada senjata rahasia lain yang skip sama kita atau belum dikasih tahu ke publik? Aku berharap sih nggak ada ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.